Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak Guru. Baik, kita berdoa dulu. Tulis minta doa. Terima kasih ya. Baik, ini Bapak Panglima ini kita mau memaparkan mengenai mata pelajaran yang ada di dalam sini, mata pelajaran IPS. Ya. Nah, kita tentunya mengenal tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, ini semua kita coba diperhatikan. Bapak mau menjelaskan ada beberapa bagian. Nah, manusia bekerja ada tujuan. Tujuan manusia bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya manusia bekerja itu untuk mendapatkan keuntungan dari jerih payah mereka. Ya. Nah, ada juga bekerja itu untuk mencari keuntungan. Itu bisa berupa dalam bentuk barang maupun uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di dalam sini ternyata ada beberapa macam pekerjaan yang dijalani oleh orang atau oleh si pekerja. Nah, namun tidak melihat lebih dalam lagi. Hanya ada jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh kebanyakan orang yang ada di seluruh dunia ini, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang, yang menghasilkan apa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, ada beberapa macam pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa ini, ada beberapa macam. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang yang perlu Bapak mau jelaskan. Contoh seorang petani. Ya. Petani itu dia menghasilkan barang. Nah, yaitu berupa hasil alam. Semuanya mohon diperhatikan. Ya, yaitu menghasilkan apa? Berupa alam ya, yang sering dihasilkan oleh seorang petani. Nah, apa sih yang sering dihasilkan oleh seorang petani? Siapa yang tahu? Yang sering dihasilkan oleh seorang petani apa? Sayuran. Sayur-sayuran. Yang di ladang apa? Padi. Itu yang dihasilkan oleh seorang petani. Yang paling pertama yang dihasilkan. Justru di ladang mereka itu juga sering mereka hasilkan sayur-sayuran serta apa tadi yang dibilang dari buah-buahan yang ada di ladang. Buah-buahan itu contohnya buah apa aja yang ada di ladang sana? Buah jengkol ada juga di ladang atau di kebun. Nah, terus ada lagi buah ubi. Buah ubi, terus apa lagi? Banyak macam buah-buahan yang ada di ladang. Nah, yang misalnya dari sayuran. Sayuran apa? Kacang. Kacang apa? Kacang panjang. Terus apa lagi? Kedelai. Terus apa lagi? Kol, sawi. Apalagi banyak loh sayur-sayuran itu. Pecai boleh, itu termasuk sayuran. Terus yang menjadikan buah tadi melon, semangka, nangka, apel, banyak buah-buahan yang ada di ladang maupun kebun. Nah, terus apa sih yang penghasilan nelayan? Nelayan itu apa? Yang dia bekerja itu di mana? Di ladang. Masa nelayan di ladang? Nelayan di mana? Di laut. Masa ada nelayan dia apa yang dia cari di ladang? Nggak mungkin ikan itu tumbuh di ladang sana. Ada nggak?
berenang di tanah kering, nggak mungkin, ya kan? Ikan itu berada di mana? Di air. Nah, ada bermacam-macam. Ikan itu ada ikan di air tawar, ada ikan yang berada di air apa lagi? Air laut, air asin, air laut, ya. Terus, nah itu keuntungan banyak untuk petani dan ini untuk nelayan. Keuntungannya, dia mencari ikan yang hasil yang ditangkapnya itu untuk menghasilkan apa? Uang, dan dia jual. Ya, dia menjualnya ke pedagang atau kan ke pembelinya, sehingga dia akan mendapatkan uang. Nah, ini keuntungan dari ikan itu, dia bisa memberikan kebutuhan yang lain. Contohnya kebutuhan yang lain, contohnya apa-apa. Nah, dia bisa beli kebutuhan yang lain itu yang kehidupan dia sehari-hari. Yang tidak punya beras, dia bisa beli beras di pasar. Nah, terus dia bisa beli sayur. Dia nggak punya sayur di ladang, dia bisa beli sayur di pasar yang ada dijual orang. Betul nggak? Iya, tentu betul. Karena apa? Ikan yang dia dapat dari air itu dia bisa jual, dan uang itu untuk apa? Ada juga banyak manfaatnya. Manfaatnya itu yaitu beli beras segala untuk menjadikan makanan dia setiap hari. Nah, terus ada juga uang itu untuk apa? Yang dia dapat hasil dari dia jual ikan. Uangnya itu untuk ditabung demi masa depan. Masa depannya, apalagi dia ada punya anak. Nah, dia untuk apa? Menabung untuk mengompos anaknya sekolah. Gitu ya. Nah, terus ada tukang kayu. Siapa yang tahu tukang kayu? Ya, contohnya bapaknya Nunis. Ya, bapaknya Agustina Nunis ini adalah seorang tukang kayu atau tukang batu. Ada juga tukang batu, ada juga tukang kayu sendiri-sendiri ya. Nah, tukang kayu ini dia mencari pekerjaan sebagai seorang penukang, ya. Ya, seorang penukang. Nah, itu ada yang berupa benda-benda mebel, ya. Dia mencari berikut itu mencarinya bermacam-macam ya. Yang ada yang berupa mebel, yang itu dia buat setiap hari itu untuk menghasilkan uang. Yang itu dia seorang mebel, dia bisa membuat hasilnya itu setiap hari untuk menjual. Siapa yang sudah tahu di tempatnya bagian mebel? Dia kayu itu dia fungsikan untuk menjual sesuatu untuk mendapatkan uang. Dia buat meja. Nah, contoh satu hal meja. Meja ini dia buat untuk mencari keuntungan yang pastinya mencari uang. Uangnya itu yang itu untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Untuk mendapatkan hasil uang. Terus lemari, apalagi yang bisa dihasilkan apalagi? Meja, lemari, bangku, pintu, apa yang isinya di rumah-rumah ada tiang itu bukan buat mebel ya, tapi ada juga di mebel itu dia menjualkan segala macam ya, boleh, tidak bermasalah, itu bagus juga jawaban. Nah, terus itu yang dibuatnya itu untuk bisa menghasilkan, dijualnya untuk menghasilkan uang. Nah, itu namanya tukang kayu tadi ya. Nah, terus ada pedagang. Ada juga yang namanya pedagang, itu menghasilkan barang yaitu yang berupa barang yang didagangkan, bermacam-macam jenis barang yang didagangkan. Nah, tadi yang kita masukkan tadi mengenai pada petani, dia menghasilkan sayur. Nah, sayur itu dijualnya ke pedagang kaki lima. Berkata, pedagang kaki lima dia jual lagi di pasar, di sekeliling pasar dia jual lagi. Betul nggak? Dia jual lagi di pasar. Di pasar itu dia jual apa? Untuk menghasilkan apa tadi? Uang. Dia jual lagi. Ya, untuk menghasilkan uang dia jual lagi. Nah, itu untuk pedagangnya. Dia macam-macam dia jualnya. Contoh pedagang itu bukan cuma sayuran, tetapi ada juga yang menjual itu. Di apotek jual apa? Coba. Obat-obatan. Itu namanya pedagang. Terus ada sekarang yang banyak yang sudah tersebar di seluruh Indonesia itu yaitu apa? Ikan arowana, namanya itu pedagang juga. Betul nggak? Dia beli ke orang
dia jual lagi ke konsumen lainnya. Dia jadi pedagang kaki lima seperti itu. Nah, terus itu ada lagi, ya bermacam-macam. Yang tentang ke rumah tangganya, perabot lah, apalah ya, banyak macam yang di pedagang jualnya. Ya, yang setiap hari oleh Pak Haji dijual pakai mobilnya. Nah, ayo perabot katanya. Betul nggak? Ada nggak ya? Ada ya Pak Haji sering lewat. Ayo perabot katanya ya. Siapa yang mau? Ayo merapat katanya. Betul nggak? Nah, terus ada lagi. Nah, tadinya udah masuk ke pedagang, sekarang penjahit. Ya. Penjahit ini adalah orang yang sangat berjasa. Namun orang ini pekerjaannya adalah berupa menjahit baju dan celana, aksesoris pakaian lainnya, ya. Dan juga menjahit yang tidak menghasilkan yang tidak menghasilkan pakaian, tetapi juga dia menjual apa? Jasanya itu sangat besar. Nah, contoh baju yang dipakai Bapak ini atau baju seragam yang dipakai kalian itu dari jasanya seorang penjahit. Jasa seorang penjahit, kita cuma memberikan dia dengan harga sekian, tapi jasanya sangat besar. Seluruh dunia itu bisa pakai baju seperti ini. Itu jasa seorang penjahit atau dalam bahasa Inggris tailor, ya, orang penjahit. Betul nggak? Nah, terus ini jasanya seorang penjahit itu sangat besar. Terus ada juga seorang guru punya jasa enggak? Punya dong, punya jasa. Dia mengajar itu untuk membagikan ilmunya kepada seluruh anak bangsa. Demi anak bangsa itu membangun jadi generasi penerusnya. Betul nggak? Iya. Contoh Bapak ini sekarang mengajarkan Yunis, Joseph, terus Noel dan Boy. Terus ada tadi Rosi, ya, Rosi Monas. Terus kedepannya Bapak sudah pensiun ibaratnya, sudah pensiun jadi seorang guru. Tiba-tiba muncullah Yunis, muncullah siapa? Joseph, muncullah Noel, muncullah Boy. Jadi seorang guru. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, itu. Ya, pahlawan tanpa tanda jasa itu ada di seorang guru. Ya, jadi kalau seorang guru itu mengajar dan menasihatkan anak-anak supaya menjadi anak yang apa? Pintar. Kan pastinya kayak gitu. Nggak mungkin seorang guru mengajarkan anak-anak menjadi nggak tahu menahu. Ya, betul nggak? Iya. Contoh Bapak menjelaskan dari satu persatu supaya anak didik Bapak itu bisa memahami, bisa mengerti dan bisa menulis. Nah, sekarang Bapak kasih contoh melebarkan. Nah, sekarang anak-anak bisa nulis. Apakah dari guru atau dari orang tua? Bapak nanya. Guru tentunya. Datang sini tulis A aja nggak bisa. Guru bisa bengkokkan tangan, guru bisa luruskan tangan. Datang dari rumah tangannya bengkok, betul nggak? Datang dari rumah tangannya bengkok, tulisnya udah begini, nggak bisa Pak, nggak bisa tulis. Nah, sekarang guru mengajarkan supaya cara nulisnya baik gimana? Nah, tangannya dulunya bengkok, sekarang udah jadi lurus tulisnya, betul nggak? Iya, karena dari guru, ya. Supaya anak-anak paham bahwa guru itu adalah jasa pahlawan yang apa? Tanpa tanda jasa. Itu adalah seorang guru. Guru itu apa? Guru di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia hebat. Suatu saat nanti generasi penerus adalah siapa? Agustina, Joseph Gal maupun Emmanuel atau Boy Sandi menjadi seorang guru yang hebat, yang pintar, yang punya berbakat, punya wibawa. Itu adalah seorang guru. Betul nggak? Iya. Menjadi seorang guru yang hebat, yang luar biasa. Ya. Nah, ada juga
ada juga seorang apa? Dokter. Dokter itu banyak dokter itu ya yang punya jasa juga. Jadi kita tidak boleh meremehkan seorang dokter. Contoh, ada anak-anak didik Bapak, ya ibarat kata sakit lah. Ya. Tapi kita nggak menyumpahin ya, sakit lah ibaratnya. Nah anak didik Bapak ini sakit. Nah dibawa kemana? Ke dokter. Nggak mungkin dibiarkan di rumah sampai mati. Nggak mungkin kan sampai ini. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Orang tua pasti dia, aduh kasihan anak saya ini, sampai waktu ya rumah sakit. Nah di rumah sakit itu ketemu siapa coba? Ketemu siapa di rumah sakit? Dokter. Yang mau obat. Nanti dia tensi dulu. Sini, bapak ibu tensi dulu. Dokternya bilang sini bapak tensi dulu darahmu. Nah darahnya normal. Wah ini panas tinggi. Wah ini harus dikompres dulu. Nah ini saya ngasih obat ini untuk meredakan panasnya. Betul nggak pasti dokter bilang gitu? Nah kamu jangan sering main di panas ya. Nanti kamu kena flu. Atau seperti saat sekarang kamu panas kena demam. Ya nggak boleh karena di luar sana ada hal yang panas, ada hal yang dingin. Ya nggak boleh mainnya di kotor-kotoran, di cemberan. Ya itu dokternya nasihatnya. Nah pulang ke rumah, minumlah obat yang dikasih oleh bapak dokter supaya kamu bisa sehat dan kembali semangat lagi untuk beraktivitas belajar, bukan untuk beraktivitasnya main aja ya, tapi belajar. Betul nggak? Dokternya bilang gitu. Pasti dokter itu sarannya yang hal yang bagus, yang baik ya. Oke, tadi menyangkut ke seorang dokter. Tapi sekarang ada juga tuh dari seorang apa? Yang sering jaga di jalan itu dia pakai siapa? Polisi. Polisi itu pun pahlawan juga. Menyelamatkan seluruh masyarakat yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini. Dia menyelamatkan, tetapi masyarakat sekarang banyak yang mengelak. Sudah melanggar aturan, tapi mau juga mengelak bahwa dia benar, padahal salah. Nah, banyak polisi itu dia mengawasi atau dia menjaga di lalu lintas. Gunanya apa? Menyelamatkan manusia yang terobos jalan. Ibarat kata jalan simpang 4. Harusnya yang dari sini berhenti, ada lampu merahnya berhenti, tapi dalam lampu merahnya terobos, akhirnya ada yang dari sini tabrak. Nah itu gunanya lampu merah ya. Ada lampu merah kita tandanya apa? Berhenti. Lampu biru kita artinya kita jalan. Lampu kuning apa? Slow jalannya ya, pelan. Namanya kita bawa kendaraan, jangan lampu merah sampai di sana tabrak tembok atau tabrak dengan mobil lainnya. Kalau di depannya apa? Kata orang yang benar baik ya. Tapi kalau lampu merah stop dulu. Stop ya. Nah, udah lampu hijau jalan. Jangan lampu hijaunya tetap. Tunggu. Yang dari belakang tabrak maju ke depan. Betul enggak? Iya. Jadi kalau Pak Polisi itu ada menyelamatkan nyawa manusia sebanyak mungkin. Tidak kita prediksi dari satu persatu. Tetapi aturan yang ada di lalu lintas itu yang perlu kita jaga, yang perlu kita lakukan aturan-aturan. Contoh kita menggunakan helm untuk menjaga apa? Supaya otak kita, kepala kita jangan pecah. Nah, kalau kita tidak pakai helm, nah tentu jatuh sedikit, kepala lecet, mati. Nah, betul nggak? Kalau pakai helm, nah itu dia, karena ada pengaman di kepala. Kalau kaki tangan patah nggak apa-apa, kepala jangan patah, mati kepalanya kalau udah pecah. Betul nggak? Iya. Itu namanya polisi ya. Nah terus bukan cuma polisi, driver yang ada di Indonesia maupun di dunia, driver. Tahu kan driver? Sopir yang bawa mobil ini ya. Tapi dia tahu sopir itu berjasa.
Sebanyak penumpang yang berhati-hati. Penumpangku di belakang ini saya harus berhati-hati nih. Nah nanti kalau mobil ini tiba-tiba teng kayak gini, penumpang saya bisa bahaya. Iya berhati-hati sekali dia bawa mobil. Tapi jangan sopir yang bawa pejam mata kayak gini. Lalu lintas saya langsung lihat di terobosnya. Ujung apa? Mati. Tapi kalau dia banyaknya sopir ini banyaknya dia aduh kesian juga penumpang pelan aja ya. Lampu merah saya berhenti dulu, lampu hijau saya jalan, lampu kuning tuh seluruh ya ada lampu kuning bahaya nih. Gitu. Dia memikirkan, apa sopir itu artinya jasa juga, ya sama juga dengan seluruh itu yang sudah kita bahas tadi semuanya ada jasanya. Nah, terus ada lagi tukang pos. Siapa yang sudah pernah lihat tukang pos? Nah, tukang pos itu dia cuma mengantar paketnya. Ya, dia ada orang kirim surat dari sini masuk ke pos. Pos yang bagian medik sana, medik ngantar. Ini sih katanya. Ada ngantar berkasnya atau ngantar segala ini apa kirimannya. Terima kasih. Itu jasa, ada juga jasa tukang pos, ya. Betul. Terus jasa seorang pemadam kebakaran. Ya. Contoh kita di Pura kejadian kemarin apa? Kebakaran. Nah, seorang pemadam ini dia kita pun kasih saya berapa Pak? Mau belum. Dia belum memikirkan masalah bayarannya. Dia memikirkan menyelamatkan orangnya. Bawa dengan segala apa? Mobil itu airnya ya, tangki airnya, bawa pemadamnya. Tetap ini kan. Ya. Seperti kita kemarin ya. Lari sana, mikul sini barang-barangnya. Tapi seorang pemadam kebakaran dia memadamkan apinya pakai mesinnya ya, pakai selangnya. Apinya padam, dia menyelamatkan dulu segala manusianya, baru ke barang. Itu jasa seorang tukang pemadam kebakaran, bukan bakar pemadaman ya. Nah. Oke. Nah, bukan cuma itu. Ada lagi tukang sampah. Tukang sampah itu bukan tukang sampah. Aduh, jelek benar tukang sampah itu. Nggak mungkin kita mau bilang begitu. Tukang sampah itu segala makananmu yang kotor-kotor tuh bukan yang dibuang-buang aja. Dia tukang sampah diambil semua. Wah, ini kasihan yang lingkungan jadi kotor nih ya. Tukang diangkat. Letakkan lagi. Itu namanya tukang sampah. Tapi dia tuh berjasa, makanan kita yang dibuang-buang berserakan dia ngambil semua. Tukang sampah dia ngantar buang ke tempat sampah. Ya. Jadi setiap kali kita makanan kita itu yang sudah tidak kulitnya yang sudah kita tidak pakai atau plastiknya yang sudah kita tidak pakai, kita harus buang kepada tempatnya. Jangan buang ke serakan ke lantai. Saya makan habis sudah. Buang-buang aja ya. Tapi kita harus mikir, aduh tukang sampah lewat kesian dia mau punggah kayak gini. Lingkungan itu jadi kotor. Artinya kalau kita buang sampah sembarangan, maka terjadilah pencemaran lingkungan. Maka di daerah apa? Di daerah yang sering daerah yang rendah yang sering terkena banjir, di situ banjirnya mau masuk karena di daerah persaluran air itu sudah tersumbat oleh sampah, maka dia naik ke rumah-rumah orang, tenggelam rumah semua. Karena dari sampah itu tadi kita tidak bersihkan, betul nggak? Iya, tentu betul. Baik ya. Nah sekarang kita nanti mengerjakan soal ini. Sini semua. Kita semua ke sini. Lihat sini. Berdiri sini lihat dulu. Nah nanti kita sama-sama mengerjakan soalnya. Ya. Soalnya ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah ini tentang tadi yang sudah dibahas dengan Bapak tadi. Ya. Dari pertama tadi yang dibahas dengan Bapak mengenai polisi, mengenai tentara, polisi, dokter,
Terus apa lagi tadi? Polisi, sopir, pemadam kebakaran. Nah, ini jawabannya soalnya di sini. Nah, yang tadi sudah dijelaskan Bapak, jawabannya nanti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nanti kita kerjakan ini. Oke. Ya, coba ambil kertas dan buku masing-masing. Ambil kertas dan buku. Ambilkan kertas dan buku di sini. Bawa sini. Bawa ke sini sini. Ya, boleh. Oke. Ya. Hai. Hai. Oke. Sudah. Sekarang menuliskan cepat. Nah, tuliskan sekarang. Oke, kita duduk seperti ini, duduk dulu seperti ini, udah duduk seperti ini. Baik, baik. Terima kasih semuanya. Kita berdoa bisa. Ini sedikit. Oke, terima kasih. Selamat istirahat.